Sugeng dalu para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam salam rahayu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat bergas waras, ayam tentrem, lancar rezekinya, tansah pinaringan sih wiloso saking ngersaning Gusti ingkang Maha Agung. Pada konten video ini saya akan memberikan komentar dan tanggapan mengenai suara dentuman yang terdengar atau didengar oleh warga masyarakat di Gunung Kidul pada hari Kamis Pahing tanggal 22 Desember, tepatnya pada pukul 11:18. Suara dentuman ini terdengar di daerah Ponjong, Gunung Kidul, kemudian Rongkop, Karangmojo, bahkan sampai ngelipar daerah wisata Gedang Sari. Terus kemudian dilaporkan juga suara dentuman terdengar di wilayah Pracimantoro. Pracimantoro itu masuk ke daerah Wonogiri, jadi wilayah antara Kabupaten Gunung Kidul dan Wonogiri. Nah, kemudian bagi warga masyarakat yang ada di sekitar Kecamatan Panggang atau daerah Sekarsari, sekitar daerah pertapaan Kembang Lamber, ini terdengarnya suara dentuman itu arah timur. Cuman suara dentuman ini dari laporan banyak warga yang mendengarkan saat terjadi dentuman itu. Jadi dentuman itu membahana seperti terdengar di atas, tetapi ada semacam gema suara. Kemudian tidak hanya itu, tapi warga juga merasakan getaran tanah saat terjadi dentuman itu. Tanah terasa bergetar. Ini dirasakan oleh warga masyarakat di sekitar Gunung Kidul ya, terutama daerah Ponjong, Karangmojo, Ngelipar, Semin, Ngawen, Kota Wonosari, Playen, Gedang Sari, Pracimantoro, Manyaran, Watu Kelir, bahkan sampai Cawas dan Patuk. Cawas ini wilayah Klaten, tapi posisinya ada di sebelah utara Gedang Sari, Gunung Kidul ya. Jadi ini suara ini, dentuman ini terdengar dari Gunung Kidul utara sampai selatan, dan makin ke selatan itu suaranya semakin terdengar keras dan disertai dengan getaran tanah. Bahkan di beberapa wilayah seperti Karangmojo, Semin, Ngawen, itu banyak warga yang merasakan saat terjadi dentuman itu rumah juga bergetar. Jadi ini bukan suara gemuruh ya. Kalau gemuruh itu kan durasinya panjang. Tapi kalau ini dentuman berarti seperti bom atau seperti ledakan. Ini seperti yang pernah saya alami sendiri waktu gempa Jogja ya. Ini nanti saya akan mengulas ke sana, saya akan mengambil kesimpulan untuk saya pribadi. Terus di sini sebelumnya saya baca berita tanggapan BMKG soal adanya suara gemuruh di Gunung Kidul. Nah, ini kalau lebih tepatnya menurut saya ya, dari informasi para warga yang tinggal di Gunung Kidul, ini bukan suara gemuruh tapi lebih ke dentuman. BMKG sendiri mengungkapkan 3 dugaan sumber suara gemuruh yang terjadi di Gunung Kidul. Yang pertama, BMKG mensinyalir itu merupakan suara petir. Cuman di sini sekenceng-kencengnya petir menurut saya tidak sampai menggetarkan tanah ya. Mungkin kalau rumah bergetar pun itu bisa, tetapi tidak begitu ketara ya. Biasanya rumah yang ada kacanya itu bisa ada getaran kaca, itu bisa terjadi kalau petir yang meledak. Jadi untuk petir ini menurut saya kurang logis, apalagi ini didengar dalam radius yang sangat luas dari Wonosari, dari Gunung Kidul utara sampai selatan ke wilayah pantai, bahkan sampai ke Pracimantoro dan Cawas, Klaten. Karena begini, jangkauan sekenceng-kencengnya suara petir ya, itu tidak akan melampaui atau melintasi sampai 3 kabupaten ya. Ini kan Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Klaten bagian selatan. Kalau petir berbunyi itu saya kira tidak akan sampai terdengar di wilayah 3 kabupaten seperti itu ya. Dan petir itu kalau jauh terjadinya itu suaranya sudah bukan ledakan ya, tapi gemuruh dan memanjang, suaranya bergemuruh. Nah ini kalau bergemuruh ini suara petir memungkinkan. Nah ini mungkin
informasi yang masuk ke BMKG ini yang kurang akurat, karena mungkin BMKG menerima info ini sebagai suara gemuruh. Sementara ya saya melihat chat langsung dari grup-grup warga masyarakat di daerah Gunung Kidul, itu mereka mengatakan ini ada suara seperti ledakan yang sangat keras atau seperti dentuman, seperti letusan bom. Maka saya pribadi untuk mengarah ke dugaan bahwa ini disebabkan oleh petir sangat kecil kemungkinannya dan kurang masuk akal pendekatannya. Yang kedua, BMKG memperkirakan ini sebagai sonic bomb. Apa itu sonic bomb? Sonic bomb itu disebut juga sebagai dentuman sonik. Itu adalah suara yang dihasilkan dari gelombang kejut pergerakan jet pesawat. Jadi kalau ada pesawat jet yang lewat dan kecepatannya sangat tinggi, itu ada meninggalkan suara-suara ledakan ya. Saya kira ini juga kurang masuk akal, karena jet itu seberapa sih besarnya dan sekenceng-kencengnya suara jet itu kalau pesawatnya itu nggak kelihatan saking tingginya, bahkan suara jet itu tidak terdengar di daratan, ataupun kalau terdengar juga hanya suara gemuruh yang sayup-sayup ya. Nah, kalau sampai terjadi ledakan yang bisa didengarkan warga 3 kabupaten ini ya saya kira juga kurang logis. Jadi saya kurang sepakat dengan dugaan atau ungkapan dari BMKG ini yang kemungkinan sonic bomb ini saya kira tidak masuk akal ya. Kemudian BMKG juga mengungkapkan dugaan yang ketiga, yaitu berasal dari aktivitas pertambangan. Nah, ini kalau ada tambang yang membuat ledakan sehingga sampai melampaui, sampai ledakannya didengar oleh warga 3 kabupaten, ini radiusnya kan jauh, ini berkisar antara 30 sampai 80 kilo radiusnya, bahkan mungkin lebih. Ini saya kira tidak mungkin, karena tambang apa yang diledakkan dengan suara yang sekencang itu bisa mengerikan sekali, ledakannya bisa melebihi bom Rusia itu kan. Nah, ini saya kira dugaan yang ketiga, itu aktivitas pertambangan ini juga kurang tepat. Kemudian ada juga masyarakat yang menganggap bahwa itu adalah suara ledakan yang bersumber dari meteor, misalnya meteor yang jatuh. Sekarang begini, kalau meteor itu di ketinggian berapa? Meteor itu kan berada di tepi atmosfer, yaitu di stratosfer yang ketinggiannya sangat tinggi, itu sudah terjadi kebakaran, proses pembakaran. Dan kalaupun ada yang sampai jatuh ke laut dan apa, itu tentu saja itu lebih mudah untuk didengarkan. Dan satu lagi catatan, itu saya kira kalaupun ada meteor jatuh ya tidak sampai menggetarkan tanah itu. Kalau ada meteor jatuh dan menggetarkan tanah ya tentunya kalau jatuhnya di laut ya itu bisa menimbulkan tsunami kecil sampai sedang atau bahkan mungkin lebih besar. Nah, kalau jatuh di darat itu tentu saja akan menimbulkan kerusakan yang tentunya luar biasa dan akan mudah diketahui sebagai faktor penyebabnya. Ini saya kira dugaan-dugaan ini kurang masuk akal semua ya para pemirsa. Nah, ini saya akan menyampaikan dugaan dari saya pribadi yang saya kaitkan dengan pengalaman saya pribadi juga pada saat terjadi gempa besar di wilayah Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Pada saat itu saya mendengar dentuman yang sangat keras sekali seperti bom meledak lah. Itu suaranya bom gitu dan benar-benar kenceng sekali ya. Ibaratnya kalau kita itu mendengarkan letusan ban tronton atau trailer tapi dari jarak yang sangat dekat. Nah, kira-kira seperti itu. Bahkan di telinga itu sampai ada merasakan kayak peng gitu, kayak deket gitu ya. Pada saat terjadi ledakan atau letusan dentuman itu hanya selang 2 jam setelah gempa besar di Jogja yang terjadi sekitar pukul 5:40 pagi ya, itu berarti ya. Nah, kemudian dentuman yang keras sekali itu terdengar pada pukul 8 pagi. Jadi selang waktunya antara 2 jam, 2 jam setengah dari terjadinya gempa. Dentuman yang saat itu saya dengar itu benar-benar keras sekali dan membahana, seperti suara itu seolah-olah berasal dari langit. Tetapi dari segi arah itu saya bisa mengidentifikasi, waktu itu bisa mensinyalir bahwa arah itu adalah arah tenggara dari posisi saya berada waktu itu. Jadi kira-kira arahnya itu ya di pantai Depok atau selatan, atau ya dekat selatan pantai Parangtritis lah, arahnya sekitar sana.
sana, tetapi gema dari dentuman itu benar-benar membahana seperti memenuhi angkasa. Dan satu lagi catatan, saat terjadi dentuman yang saya dengarkan waktu itu juga diiringi dengan keadaan tanah yang bergetar. Jadi begitu bom gitu, tanah itu bergetar itu ya. Jadi luar biasa sekali. Dan saat itu saya sudah menyangka bahwa ini tentu saja yang paling memungkinkan terjadi atau menjadi faktor penyebab itu adalah ini aktivitas tektonik, aktivitas sesar aktif. Entah itu berupa pelepasan energi atau pelepasan gas atau itu pergeseran tanah ya. Itu saya yakin ya, saya kuat menduga bahwa itu adalah aktivitas dari sesar aktif. Nah, sekarang kalau saya membaca dari adanya obrolan atau chat dari para warga yang saat kemarin siang itu merasakan, saya lebih condong menyimpulkan bahwa itu merupakan aktivitas sesar aktif atau bahkan bisa jadi aktivitas lempeng megatrust. Tapi rasanya kalau untuk aktivitas lempeng megatrust itu kan kalau di selatan Jawa itu paling dangkal itu ada di kedalaman sekitar 90-100 km di bawah permukaan tanah. Jadi kemungkinan kalau memang itu terjadi, kemungkinan besar sudah menimbulkan gempa dalam dan gempa yang cukup besar ya. Tapi tadi tidak ada gempa yang dalam hari ini di wilayah selatan Gunung Kidul atau wilayah selatan Bantul tidak terjadi. Nah, kemungkinan kalaupun itu merupakan aktivitas sesar aktif. Apa mas? Oh Mas Setio, buka aja mas pintunya mas. Main klotrek. Nah ini menurut dugaan saya, ini mungkin kejadiannya mirip dengan yang pernah saya alami dulu. Dan itu merupakan aktivitas dari sesar aktif. Kemungkinan kalau memang ini pergerakan atau aktivitas sesar aktif, tentunya ini semacam masuk ke kategori aktif faul yang kedalamannya ada di 10 km atau lebih dari itu ya, katakanlah kurang lebih 10 km di bawah permukaan tanah. Ini baru suaranya akan terdengar keras sekali sampai ke permukaan tanah, bahkan bisa membahana ke udara atau ke angkasa. Nah, saya pribadi yakin, saya pribadi kuat dugaan bahwa ini merupakan aktivitas sesar aktif. Karena beberapa hari sebelumnya, seperti yang saya sampaikan di video terbaru sebelumnya, bahwa di antara panas terik matahari akibat fenomena solar solstice itu tetap ada di situ terselip hawa panas yang merupakan ciri khas dari adanya akumulasi energi tektonik atau induksi tektonik. Seperti saya sampaikan, seperti sudah seringkali saya sampaikan, seperti apa ciri-ciri dari panas akibat induksi tektonik, yaitu di permukaan kulit terasa gatal, perih, seperti kena air cabai, seperti kena debu, gabah, ya, pating celekit dan panas sekali, tapi tidak menimbulkan keringat. Nah, kalau kemarin kan ya terasa celekit, terasa gatal, perih, tapi juga ada panas yang menimbulkan keringat. Jadi untuk 3 hari 4 hari kemarin yang puncaknya tanggal 21 Desember itu merupakan campuran atau perpaduan antara fenomena solar solstice dan adanya induksi tektonik. Sekarang saya jadi berpikir, kemarin jelas tanda-tanda adanya akumulasi dari induksi tektonik itu makin terasa, dan itu artinya apa? Ya itu bisa jadi tidak menutup kemungkinan dan bahkan sangat mungkin itu menjadi penanda bahwa akan muncul gempa bumi dalam beberapa waktu ke depan apabila energi tektonik yang sudah terakumulasi itu lepas, itu akan menjadi gempa bumi. Nah, ini kemudian kalau saya kaitkan dengan kejadian yang terjadi pada tanggal 22 Desember jam 11:18 terjadi dentuman yang sangat besar yang didengarkan oleh warga di Gunung Kidul, di Wonogiri, bahkan sampai di Klaten bagian selatan. Dengan adanya suara dentuman itu, ini makin menguatkan indikasi bahwa itu merupakan aktivitas dari sesar aktif. Para pemirsa, ini kebetulan ada saudara, ada anak saya yang dari Wonosari yang malam ini datang dan saya akan menanyakan bagaimana keadaannya.
Ini kan di media ini kan geger, Mas. Media geger apa ya? Tadi siang itu kan jam 11:18 itu kan warga di Karangmojo, di Wonosari, Nglipar. Ya, saya mendengar. Dengar dentumannya apa dengar gegernya? Dengar dentumannya. Duduk sini, Mas. Mbak, ini ya, kelihatan. Enggak apa-apa, santai aja. Ini penting ini, soalnya banyak yang panik. Nah ini pas kebetulan ya, ada Mas Setio yang malam-malam ini jam berapa ini Mas? Jam 00:56, jadi ini udah tanggal 23 Desember. Ini Mas Setio kan tinggalnya di Wonosari Kota. Ini coba kita mau tanya langsung ke Mas Setio tadi kemarin tanggal 22 Desember Kamis siang ya Mas, itu kan ini di media ini kan geger ini sekarang itu karena ada dentuman yang keras sekali terjadi pukul 11:18 sekitar itu. Iya, terus tepat sampai itu. Ya sekitar itu. Saya tadi lihat sendiri, saya soalnya lihat langsung atau dengar? lihat, dengar. Nah, Dentumannya waktu itu di rumah itu. Apa di mana? Saya di teras, duduk di teras. Oh, di terus teras rumah gimana? sambil santai gitu. Saya pikir seperti barang jatuh atau apa, tapi di atas. Maksudnya ngebas itu suaranya. Beng gitu ya? Beng. Di atas ya? Kayak di langit gitu? Iya, di langit. Di langit. Terus ada? Jadi memang arahnya itu memang dari arah sebelah timur. Dari saya di kota, itu arahnya di sebelah timur. Timur ya, timur atas gitu. Timur atas itu ya? Iya. Jadi orientasi arah masih kedenger ya? Karena kebetulan saya duduknya menghadap ke utara, saya di teras. Arah kanan, atas? Di atas. Saya langsung mikir, saya waktu itu malah teringat, itu pernah mendengarkan itu 3 kali dentuman gitu. Waktu itu kalau nggak salah Gunung Kelut. Saya sempat mikir, oh ya, waktu Gunung Kelut dari sini pun terdengar Mas? 3 kali. Dem. Nah, kalau di sini terdengar nyaring banget Gunung Kelut. Bahkan terus sampai durasi 1 jam terdengar. Tapi ini hanya untuk menyamakan suaranya ya. Iya. Bukan berarti kita menyimpulkan bahwa itu gunung yang meletus, bukan. Oh iya. Tapi ini untuk menggambarkan suaranya itu mirip-mirip begitulah. Ini bagi sedulur-sedulur yang waktu Gunung Kelut itu meletus dan kebetulan tinggal di Jogja, di Solo itu kan dengar dentumannya kenceng banget. Yeah. Sementara yang warga Blitar dan Lodaya malah nggak dengar sama sekali. Nah, itu jadi hampir mirip seperti itu. Iya, saya waktu itu langsung berpikir apa ini? Gunung. Seperti kok di atas, tapi apa kira-kira ya? Terus saya mikir-mikir. Saya malah langsung tulis di status saya. 1 menit kemudian, jadi saya nulis status di WhatsApp. Di WhatsApp itu jam 11:19. Oh, berarti iya memang itu tepat. Kisarannya 19:18 itu tepat ya. Saya cuma nggak tulis coba, siapa tahu ada yang lain dengar juga. Iya, iseng aja saya gitu. Terus waktu itu tanah kerosok? Enggak. Tanah nggak kerosok? Enggak terasa. Soalnya ini seperti sensasinya itu kayak letusan apa gitu, tapi ngebas tuh. Membahana di langit gitu. Jadi nggak seperti tuar itu bukan. Ya, nek tuar kan kecil ya, barang kecil ya. Atau petir itu kok rasanya bukan. Kalau petir biasanya ekornya ada Mas? Iya, itu enggak terus ada. Jadi suara gemuruh? Enggak ada. Kalau ini sekali ngebas gitu. Kalau rumah terasa getar enggak? Enggak begitu, enggak. Tapi yang jelas suaranya kenceng ya. Kalau letusan trafo atau saya harus mikir-mikir apa? Apa trafo? Tapi kok ngebasnya itu berbeda kan rasanya. Ya, ini kan sempat ada chat dari grup-grup yang membahas ini, terutama dari sedulur-sedulur yang ada di sekitar Gunung Kidul. Itu kan ada ban meletus atau ada trafo yang meledak. Tapi ternyata yang dengar itu ya kan, kalau kita baca di laporan warga yang mendengar itu sampai ini loh Mas, Pracimantoro, berarti kan sudah masuk Wonogiri. Terus kemudian daerah Cawas kan Klaten sebelah utaranya Gunung Kidul kan Cawas persis itu. Warga Gedang Sari juga dengar ternyata. Gedang Sari, terus kemudian Cawas kan berarti mengalor sini itu segaris. Jadi ini dengar semua. Cuman kok untuk warga Panggang tidak mendengar. Cuman ada beberapa yang mendengar arahnya timur atas gitu. Tapi ini arahnya kan berarti bukan ke selatan ya, timur. Bukan. Timur ya. Nah, cuma itu kan sempat benar-benar saya harus menikmati suara apa itu kan, mempertanyakan terus
arahnya mengingat kembali kan. Ya kalau dari Wonosari itu kalau ditarik garis ke timur itu kan berarti daerah Wonogiri, kemudian ya ini Pracimantoro, kemudian daerah Baturetno, Tirtomoyo, Kayangan Delepe. Nah ini jadi Mas, ini memang banyak yang mendengar, cuman arahnya bukan selatan ke arah laut gitu ya, arahnya. Lebih banyak mendengar ke arah atas tapi ya. Tapi ada sebagian juga yang arah timur. Tapi kalau dari kota Wonosari arah timur berarti ya bukan arah ke laut ini kan? Bukan. Bukan. Laut arahnya saya jelas. Nah ini ada juga yang memperkirakan apakah ini kemungkinan Merapi. Nah sekarang sementara warga di sekitar lereng Merapi, daerah Sleman, daerah Klaten Utara itu nggak ada yang dengar, dan Merapi terlihat adem ayem. Dan ini ya bagi para sedulur-sedulur yang ada di sekitar wilayah Merapi yang mungkin merasa was-was, ini kebetulan kemarin hari Rabu siang itu kan Ki Ageng Mangir Wonoboyo dan para banyak leluhur itu kan dapat undangan ke Kalimantan Timur, ke Kutai, karena ada suatu perhelatan besar di sana. Dan ini yang menjadi catatan kenapa Ki Ageng Mangir Wonoboyo kerso ikut untuk ke Kutai, itu karena Ki Ageng Mangir cerita kalau Merapi bisa aku tinggal dulu karena Merapi aman terkendali itu loh Mas. Artinya ya kalau saya sih percaya 99% dengan apa yang disampaikan Mbah Mangir atau Ki Ageng Mangir Wonoboyo, karena kan tidak pernah bohong dan selalu terbukti kan. Yang jelas itu bukan halusinasi. Tapi ini menjadi catatan bahwa Merapi dalam keadaan yang baik-baik saja, dalam arti aktivitas selama ini yang statusnya itu level 3 atau siaga itu ya seperti itu terus, dan tidak ada ancaman letusan yang besar, itu tidak. Apalagi Ki Ageng Mangir Wonoboyo yang setiap saat memantau, berani untuk meninggalkan pergi ke Kalimantan itu karena kan Merapi kondisinya aman-aman saja gitu. Nah maka ini untuk warga masyarakat, seluruh yang punya duga kira bahwa ini aktivitas Merapi, itu saya kira juga aman-aman saja, tidak perlu khawatir soal Merapi. Merapi masih baik-baik saja. Nah, kemudian di sini yang menjadi kesimpulan saya pribadi, yang di sini kalau arahnya selatan berarti kan arah ke laut itu. Ternyata enggak ya, arah ke timur. Dan itu satu rumah itu yang dengar siapa aja? Saya malah enggak nanyakan ke yang lain. Jadi enggak sempat ngobrol-ngobrol. Tapi ada sekitar tetangga atau apa pada? Ada juga yang saling tanya. Teman yang respon status WhatsApp saya itu. Itu jaraknya kurang lebih 700 meter rumahnya. Iya, dari saya. Dengar juga. Nah, berarti kan di sekitar rumah Mas Setio tetangga itu ada juga yang dengar. Nah, ini yang menjadi catatan untuk kita semua. Kalau saya boleh untuk sekedar memberikan usul atau saran atau himbauan kepada pihak BMKG atau pihak-pihak semua yang terkait mengenai bencana alam, terutama dari gempa bumi, termasuk BNPB, BPBD, saya kira perlu untuk melihat atau mencermati kira-kira apa saja yang ada di sekitar Gunung Kidul ke timur ya, ke Wonogiri. Itu adakah di situ sesar aktif yang cukup berpotensi untuk menimbulkan gempa? Saya kira ini kalau mendapatkan perhatian yang lebih khusus karena ada kejadian seperti ini, sehingga jangan sampai kecolongan ya, walaupun gempa bumi itu sulit untuk diprediksi tepat harinya, waktu, jamnya. Tapi setidaknya kalau sudah melakukan well prepare, sudah melakukan mitigasi bencana atau himbauan kepada warga masyarakat, itu setidaknya warga masyarakat itu sudah lebih siap. Artinya warga masyarakat yang nanti apabila misalnya dari hasil pengamatan atau catatan dari BMKG mengenai sesar aktif yang ada di wilayah Wonogiri, Pracimantoro, Gunung Kidul, itu untuk memberikan semacam warning atau peringatan supaya lebih mewaspadai jika ada pergerakan-pergerakan tanah, supaya warga masyarakat itu bisa melaporkan ke pihak-pihak yang
terkait pihak yang berwenang, sehingga jika ada pergerakan tanah yang cukup dinamis itu kan merupakan suatu indikasi bahwa di situ ada sesuatu di bawah permukaan tanah itu, seperti yang terjadi di wilayah Bogor dan sekitarnya dalam jangkauannya sampai ke Cianjur. Kan sebelum gempa juga ada fenomena pergerakan tanah. Pergerakan tanah itu bukan kok tanah semeter kubik terus jalan sendiri, itu enggak. Tapi tanah itu retak, terus kemudian ada sebagian yang ambles, ada retakan-retakan itu makin lebar, bahkan ada berbagai fenomena tanah yang labil itu makin parah. Nah, itu bisa diindikasi sebagai fenomena pergerakan tanah. Kalau memang ada seperti itu, sebaiknya para warga bisa melaporkan ke pihak-pihak yang terkait, sehingga memungkinkan pihak-pihak yang berwenang, terutama seperti BMKG, tim geologi, untuk meneliti apakah di situ memang terdapat patahan aktif atau sesar aktif, sehingga seperti di Cianjur kemarin setelah terjadi gempa itu kan bisa dipetakan, oh ini ternyata ada jalur patahan aktif yang sebelumnya belum terhitung atau terdeteksi. Nah, dengan berdasarkan adanya mapping akan pergerakan tanah itu kan setidaknya nanti bisa diamati lebih intens lagi apakah memang di situ terdapat patahan aktif yang memiliki potensi menimbulkan gempa yang cukup besar. Ini loh Mas. Jadi siang tadi itu memang cukup heboh, bahkan sampai dibahas sampai sore sampai malam itu, dan ini dari BMKG juga sudah mengeluarkan statement, mengeluarkan dugaan pertama itu efek dari petir, kemudian sonic bomb, kemudian aktivitas pertambangan. Nah, sekarang yang tak tanya, apakah ada aktivitas pertambangan di sekitar Gunung Kidul yang menggunakan bom yang cukup besar, kan gitu Mas? Ya. Nah, kalau menurut Mas Teo, pernah nggak dengar ada penambangan pakai bom? Kayaknya nggak pernah ya. Saya juga tinggal di Jogja, selama ini tidak pernah mendengar ada aktivitas pertambangan yang menggunakan bom. Nah, kalau Gunung Slamet itu nggak mungkin ya? Kalau Gunung Slamet ya itu terlalu jauh Mas, arahnya di daerah barat ya, daerah Purwokerto. Kalau orang-orang sekitar Gunung Kidul dengar, harusnya saya dengar lebih keras Mas, karena lebih dekat ke Gunung Slamet. Atau orang-orang di Purworejo, atau logikanya orang yang lebih dekat ke Gunung Slamet juga bisa mendengar, baik dari sisi utara, selatan, barat, timur, itu bisa. Tapi di sana kan adem ayem. Yang justru ini geger kan warga sekitar Gunung Kidul ya, terutama daerah Ponjong, Karangmojong, Lipar, Wonosari, terus daerah Sekarsari, Semen ya, sampai Pracimantoro, kemudian daerah Cawas, Klaten Selatan. Nah, itu, dan di situ kan kalau kita melihat ya, daerah Gedangsari itu kan ada jalur perbukitan yang sangat terjal dan ekstrim ya. Nah, itu kan menandakan bahwa di bawahnya itu pasti ada patahan-patahan. Nah, itu yang perlu dilihat dan dibuka lagi data-datanya tentang sejarah kegempaan di sekitar situ, ada nggak catatan gitu. Ini ya mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Cuma yang sebagai akhir dari video ini saya memberikan semacam mitigasi secara kearifan lokal atau spiritual Jawa. Jadi kembali pada ilmu titen. Jadi ini kan setelah fenomena solar solstice ini kan kemudian kalau saya mengindikasi puncaknya kemarin, sehingga kan malamnya terus hari ini sampai ini kan hujan terus. Nah, sekarang kembali fokus ke induksi tektonik, yaitu panas yang ditimbulkan akibat induksi tektonik dengan ciri-ciri gatal, perih di kulit, seperti kena air cabai, seperti kena debu gabah. Nah, itu nanti terutama di warga Gunung Kidul yang kemarin itu mendengarkan suara ledakan itu, apakah nanti merasakan tanda-tanda hawa seperti itu apa tidak. Kalau merasakan dan semakin kuat, nah itu perlu lebih waspada. Apalagi kalau nanti muncul seperti aroma gas amoniak, seperti aromanya pupuk urea atau kotoran burung puyuh. Nah, kalau sesekali mencium bau seperti itu ya mesti lebih waspada, karena saya sudah pengalaman niteni berkali-kali sebelum 1 jam 2 jam sebelum ada goyangan tanah atau gempa itu, saya berkali-kali sebelumnya mencium bau seperti itu. Ya, saya kira itu saja yang saya sampaikan, dan ini merupakan
pendapat saya pribadi, tapi walaupun pendapat saya pribadi, setidaknya saya memakai sistem logika yang runtut dan tidak terlalu ngawur lah. Jadi setidaknya ini bisa menjadi bahan pertimbangan dan ada hal-hal yang bisa dijadikan untuk pelajaran kita bersama, pelajaran untuk para pemirsa semua. Dan perlu dicatat lagi bahwa saya memberikan kesimpulan untuk saya pribadi atau indikasi pendapat dugaan versi saya pribadi ini juga tidak hanya teori tetapi berdasarkan pengalaman saya waktu melewati saat-saat genting di mana di Jogja sedang terjadi gempa yang beruntun yang berpusat di sekitar Sesar Kaliopak. Jadi begitu Jih. Mudah-mudahan bermanfaat dan semuanya aman terkendali, ayem-ayem tentrem, mandaliem ya. Salam tangguh demi kemanusiaan. Semoga tidak terjadi apa-apa. Wilujeng rahayu kang tinemu, bondolan bejo kang teko saking kersane Gusti. Suradiraja ningrat lebur dening pangastuti, rahayu sagung titah dumadi.